Halo semuanya, sahabat channel Langkah Kehidupan. Pernahkah kalian ketika berkumpul dengan beberapa orang, misalnya bertiga atau berempat, tapi kita tidak diajak untuk terlibat dalam pembicaraan? Mereka berbincang berdua atau bertiga saja dengan temannya tersebut, dan terkesan kita dicuekin. Terkesan dianggap kita tidak ada dalam kelompok berkumpul tersebut. Rasanya jadi seperti minder. Jadi ada rasa, kok gue dicuekin ya? Emangnya kita nggak selevel ya dengan mereka? Maka, perbuatan seperti itu jangan sampai kita lakukan yang dapat mengecewakan teman kita atau menyakiti orang lain. Berikut ini adalah topik yang membahas tentang perilaku-perilaku yang tidak kita sadari dapat menyakiti hati teman kita atau orang yang berinteraksi dengan kita. Ada beberapa perilaku yang tidak disukai oleh orang lain. Kita perlu memperhatikan perilaku kita agar tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang pertama, terlalu banyak membicarakan diri sendiri. Orang yang suka membicarakan diri sendiri biasanya suka menyombongkan diri dan tidak mau memuji orang lain. Mereka seringkali dianggap sombong dan tidak menarik. Membicarakan diri sendiri adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial. Namun jika kita terlalu banyak membicarakan diri sendiri, maka hal tersebut dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bahkan membenci kita. Ada beberapa alasan mengapa orang terlalu banyak membicarakan diri sendiri, antara lain ingin menarik perhatian orang lain, merasa bangga dengan dirinya sendiri dan ingin menunjukkan kepada orang lain, tidak tertarik dengan orang lain dan hanya ingin membicarakan diri mereka sendiri. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari berbicara terlalu banyak tentang diri sendiri. Yang pertama, orang lain merasa tidak dihargai. Ketika kita terlalu banyak membicarakan diri sendiri, maka kita seolah-olah tidak tertarik dengan orang lain dan hanya ingin membicarakan diri kita sendiri. Hal ini dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai dan tidak penting. Yang kedua, orang lain merasa bosan dan tidak tertarik. Ketika kita terus-menerus membicarakan diri sendiri, maka orang lain akan mulai merasa bosan dan tidak tertarik. Mereka akan merasa bahwa kita tidak memiliki hal lain yang menarik untuk dibicarakan. Yang ketiga, orang lain merasa terganggu dan tidak nyaman. Ketika kita berbicara terlalu banyak, maka kita dapat mengganggu pembicaraan orang lain dan dapat membuat mereka merasa tidak nyaman. Berikut adalah tips untuk merubah perilaku tersebut. Berlatihlah menjadi pendengar yang baik. Fokuslah pada orang lain dan tanyakan pertanyaan yang relevan. Berikan pujian yang tulus kepada orang lain. Berpikirlah sebelum berbicara. Perilaku yang kedua, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain adalah perilaku yang tidak sopan dan tidak terpuji. Perilaku ini dapat menyakiti perasaan orang lain dan merusak hubungan kita dengan mereka. Ada beberapa alasan mengapa orang merendahkan orang lain, antara lain, mereka merasa superior dan ingin menunjukkannya kepada orang lain. Mereka merasa insecure dan ingin menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik. Mereka tidak memiliki empati dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari merendahkan orang lain. Orang lain merasa tersakiti dan terhina. Ketika kita merendahkan orang lain, maka kita seolah-olah mengatakan bahwa mereka tidak berharga dan tidak layak untuk dihormati.
Hal ini dapat membuat orang lain merasa tersakiti dan terhina. Orang lain merasa marah dan kesal. Ketika kita merendahkan orang lain, maka kita dapat memicu kemarahan dan kekesalan mereka. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan permusuhan. Orang lain merasa tidak nyaman dan tidak aman. Hal ini dapat membuat mereka menghindari kita dan tidak ingin berada di dekat kita. Yang ketiga, perilaku ketika bertiga, hanya mengobrol berdua saja. Perilaku ketika bertiga, mengobrol hanya berdua saja, adalah perilaku yang tidak sopan dan tidak peka terhadap perasaan orang lain. Perilaku ini dapat membuat orang yang tersisih merasa tidak nyaman dan tidak dihargai. Ada beberapa alasan mengapa orang melakukan perilaku ini. Antara lain, mereka merasa lebih nyaman berbicara dengan satu orang saja. Mereka memiliki topik pembicaraan yang hanya menarik bagi mereka berdua. Mereka sengaja ingin mengabaikan orang ketiga. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari perilaku ini. Orang yang tersisih merasa tidak nyaman dan tidak dihargai. Ketika seseorang tersisih dari percakapan, maka mereka akan merasa tidak nyaman dan tidak dihargai. Mereka akan merasa bahwa mereka tidak penting dan tidak layak untuk didengarkan. Orang yang tersisih merasa tersakiti dan terhina. Ketika seseorang tersisih dari percakapan, maka mereka akan merasa tersakiti dan terhina. Mereka akan merasa bahwa mereka tidak disukai dan tidak diinginkan. Hubungan antara teman menjadi renggang. Perilaku ini dapat merusak hubungan antar teman. Orang yang tersisih akan merasa marah dan kesal terhadap orang yang mengabaikannya. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan permusuhan. Perilaku yang keempat, berbicara terlalu muluk-muluk. Perilaku berbicara terlalu muluk-muluk adalah perilaku yang tidak sopan dan tidak realistis. Perilaku ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tidak percaya. Ada beberapa alasan mengapa orang berbicara terlalu muluk-muluk. Antara lain, mereka ingin terlihat lebih baik dari orang lain. Mereka ingin membuat orang lain terkesan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi janjinya. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari perilaku ini. Orang lain merasa tidak nyaman dan tidak percaya. Hubungan antar orang menjadi rusak. Orang tersebut akan kehilangan kepercayaan orang lain. Maka kita perlu belajar untuk menjadi orang yang lebih realistis dan jujur. Berikut adalah beberapa tips untuk merubah perilaku ini. Berpikirlah sebelum berbicara. Pastikan bahwa apa yang akan Anda katakan adalah hal yang benar dan realistis. Jangan berjanji sesuatu yang tidak dapat Anda penuhi. Jika Anda tidak yakin bahwa Anda dapat memenuhi janjinya, maka lebih baik jangan berjanji. Bersikaplah jujur. Jika Anda tidak yakin tentang sesuatu, maka katakan saja dengan jujur. Dengan menerapkan tips-tips di atas, kita dapat menjadi orang yang lebih sopan, bijaksana, dan jujur. Maka kata kuncinya adalah, jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang hebat tentang diri Anda, maka pastikan bahwa Anda dapat membuktikannya. Jika Anda ingin membuat orang lain terkesan, maka lakukanlah dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Jika Anda tidak yakin bahwa Anda dapat memenuhi janjinya, maka lebih baik hindari untuk berjanji. Perilaku yang kelima, berbohong. Perilaku suka berbohong adalah perilaku yang tidak sopan, tidak jujur, dan tidak dapat dipercaya. Perilaku ini dapat merusak hubungan antar orang dan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tidak aman. Kepercayaan orang lain akan hilang. Ketika seseorang berbohong, maka orang lain akan kehilangan kepercayaannya.
Hal ini akan membuat orang tersebut sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Orang yang merasa dibohongi akan merasa marah dan kesal terhadap orang yang berbohong. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan permusuhan. Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang dapat kita lakukan untuk merubah perilaku berbohong. Jika Anda membuat janji, maka pastikan bahwa Anda dapat memenuhinya. Jika Anda tidak tahu jawaban dari pertanyaan, maka katakan saja bahwa Anda tidak tahu. Jika Anda melakukan kesalahan, maka minta maaf dan belajar dari kesalahan tersebut. Jika kita ingin disukai dan diterima oleh orang lain, maka kita harus merubah dan menghindari perilaku-perilaku tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di langkah kehidupan berikutnya.